Mungkin niat kita niatnya untuk ngebantu mereka. Mungkin niat kita niatnya untuk ngebantu mereka. Mereka punya potensi itu, kita bantu masyarakatnya gitu. Iya. Sebenarnya Laisa dengan orang Jakarta itu kan video call kan. Iya. Jadi minta sampel pas. Cuman waktu itu udah keburu. Perusahaan yang beli perusahaan itu. Nah, kalau perusahaan itulah deal, dia timnya datang sendiri. Ada orang yang handle untuk memastikan MOU lagi SOP. Tapi ya pasarnya bukan yang mendang-mending. Iya. Memang benar-benar ada deh. Memang benar-benar buyer yang pasar berdasi lah. Iya. Tapi ngomong-ngomong berdasi, Pak Bob Sadino malah selengean gitu ya. Tajir gitu. Jadi kesan berdasi justru Bilang. pertengahan. Ya berdasi itu kan simbol aja. Iya. Simbol aja. Mantap. Nah, Motor Pak Bakul lah ya. lah di madu kalau misalnya orang tahu itu asli dan bisa dipertanggungjawabkan, bisa lumayan memang. Ya, jadi Untuk golongan itu ya mereka udah mikir lagi harga gitu. karena kalau SOP perusahaan yang dari Jakarta itu, mereka itu benar-benar ada fotonya. Jadi di botolnya itu ada barcode. Kemudian di apa namanya? Ada foto dari pas panen, siapa yang panen. Iya betul. Foto dalam jerigen. Iya. Foto penerbangan sampai ke foto pengemasan, ada semua. Itu yang buat mahal. Tapi memang sedikit barangnya, ya kan, terbatas. Iya itulah. Yang aku lihat di Belitung ini kan memang nggak digarap dengan Kong, tuh, muto. Jadi emang nggak dikelola dengan maksimal aja. Iya, di sini itu sekeluarga di sepulau itu. Jadi orang Gual pun sebenarnya nyari madunya ke daerah sini. Orang Selat pun ke daerah sini yang banyak. Nah, itu sekeluarga itu bisa 200 sarang gitu siko pulau. Pulau kecil ya. Aku lupa pulau yang mananya, antara yang sebelah yang depan ini atau yang ini atau yang itu. Madu ini perjalanan terbangnya itu berapa jauh sih sebenarnya? Kalau perjalanan terbangnya, kalau kita lihat peta sebaran madunya itu dari Jepang bagian utara, musim semi kalau tidak salah di musim dingin itu turun ya ke selatan. Turun, dia lewat Filipina, turun ke bawah, ini ke Sumatera, Kalimantan. Itu bisa dilihat ada sebarannya, ada peneliti Jepang. Profrika sih yang maksudnya aku pun diberitahu dari Profrika, dari peneliti elang. Jadi kalau kita ngelihat elang Pak Bakul yang rajin berkeliling itu ada 6 iko, 3 iko misalnya jadi keliling. Nah, itu adalah elang pemangsa madu. Oh, gitu. Ya, jadi mereka memangsa madu. Ada elang yang memang makan Serangga. makan madu dia. Madu, anak madu. Nah, dia sampai Sulawesi. Dari Sulawesi nanti balik lagi kembali ke atas. Nah, karena jenis madu dorsata ini di kata Profrika itu kalau tidak salah ada yang ini madu dorsata yang endemik di Sulawesi, dorsata sapien kalau tidak salah namanya. Dorsata sapien. Nah, jadi dia cuman sampai Sulawesi, ulang lagi dia. Kembali sampai ke Jepang lagi. Begitu. Halo. Lah, kaki ini. Tapi kalau madu selat nih, lebah selat belum ada yang ini. Lebah selat diteliti. Lebah dari mana? Sama dia. Dia tuh jadi
Selat, daerah Tanjung Rusak, Dendang. Dia makanya di Belitung ini musim madu ndak serta. Dia datang dari misalnya dari selatan nih, selatan. Kini dia terbang ngikut pinggiran atau hutan ke tengah. Ya, jadi sekarang ini kan ada penelitian IPB dengan Perancis di Tanjung Rusak dan sebagainya. IPB kerjasama dengan lembaga yang dari Perancis. Ya, Perancis. Itu diongkos Perancis. Kemudian, nah kalau dari pemetaan pembungaan, dari dia jarak misalnya di Tanjung Rusak lah musim pelawan, seru misalnya atau bunga apa lah gitu. Itu ke sebelah Jangkang, ke arah Dendang gitu, atau ke sananya atau ke Mongkubang itu sebulan jaraknya. Di sini labu bunga, di sini lum. Jadi dari sini habis madu terbang ke sini. Sini terbang kemana? Setika habis bergeser, dia ngikutin musim. Jadi sebarannya lah terdata sebenarnya. Lah di titik-titiknya, kapan musimnya. Begitu. Jadi kalau untuk panen madu hutan itu sebenarnya lah tahu lah ya. Bulan ini ada di sini. Orang tuh sebenarnya lah tahu pola dia. Oh bulan ini. Bulan misalnya bulan Desember. Atau aku udah apa ya persisnya. Misalnya daerah ini dia turunnya sebila gitu. Nah itu kini dia akan setelah di sini selesai pindah. Meskipun misalnya di sini dominan, tapi di Tanjung Rusak lah deh, di Dendang lah deh sedikit, pindah-pindah gitu. Iya. Mati. Jadi kalau dari situ sebenarnya sebarannya adalah terpetakan, terus di hutannya ada apa aja kan sebenarnya bisa diklaim gitu ya. Iya, itu makanya aja. Kalender bunga kan IPB ada buat kalender bunga. Apabila ada kalender bunga, berarti kalau misalnya kita cantumkan ini, misalnya makanannya dari pohon ini, ya, jadi udah bisa. Makanya kalau yang perusahaan dari Jakarta itu dia kini sumber nektarnya apa, baru ke proses panennya, begitu. Sih kan? Bukan rumah, terbang. Iya. Berarti kalau di Belitung ini, kalau seperti itu kondisi dan keadaannya, berarti kalau misalnya dia yang penjual bulan ini madu bulan ini nih. Iya. Berarti lah ketahuan. Ketahuan. Dari daerah mana gitu. Begitu ceritanya. Takutnya. Iya. Mantap. Semacam serangga. Cuman produksinya aja mungkin belum. Produksinya kalau yang pernah aku tahu kalau di sini udah tahu ya dari 200 sarang madu yang diceritakan dari Bang Mustafa itu. Sesarang itu kan bisa kalau pas musim bagusnya sampai 20 butul gitu. Tapi kita ambil rentang lah misalnya 5 sampai 10 gitu rata-rata. Kita tidak tahu tuh berapa kilonya ya. Nah kali 200 itulah kilonya. 20.000 butul. Ya. Dari 200 sarang. Kayak di Balok itu pernah 1,5 ton sampai 2 ton madutan. Tapi lepas itu hilang. Ada nih musim yang madu menghilang ya. Iya. Gara-gara kebakaran dan musim kering. Nah itu kita tuh kan buka lahannya masih ngebakar gitu kan. Iya, pagi sekarang lahan sawit luar biasa. Lokasi-lokasi madu turun sempat sepi. Iya. Pagi ya itu kan kalau lebah di tempat sawit ya gila banyak kan. Dia banyak polen, tapi di Jangkang lah ada madu yang nyambit di dahan sawit. Di Jangkang, di Manggar itu ada yang nyambit di dahan sawit. Tapi madunya kalau yang kemari di Jangkang nggak gila banyak kalau nggak salah pas di situ. Nah itu dia kan. Pertama quantity dan quality-nya ya. Kualitasnya itu khasiatnya kalau misalnya kan kalau dari sawit apa khasiatnya? Gitu. Informasinya dari beberapa misalnya anggaplah ke Singapura misalnya atau kemana gitu. Ada beberapa orang yang tidak enak ada polen sawit di dalam madunya. Gitu, karena tidak tahu lah apa alasan mereka ya. Begitu ceritanya. Mungkin alasannya masih nyambung dengan chemical. Ya, chemical yang terus pengobatan liar Ya, itu mungkin. Begitu. Kompleks
permasalahan. Iya. Kalau sawit nih, ya makanya Mm-mm. sawit nih kan minyak ini kan komoditi nomor 1. Iya. Kedua kopi kan. Ya. Makanya banyak yang main minyak ini, terutama sawit. Siap. Wah, lah dekat. Kayaknya kita perlu geser ini biar orang bisa turun.